Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sehat, bertemu kembali dengan saya Dr. Sufi. Akreditasi bukan sekedar dokumen. Ada 5 cara penilaian dalam akreditasi yang dikenal dengan RDOWS. Penjelasannya yang satu, melihat dokumen regulasi yaitu SK, pedoman, panduan, dan SOP. Kedua, melihat dokumen implementasi. Ketiga, observasi. Keempat adalah wawancara. Dan yang terakhir, kelima, adalah simulasi. Ini untuk membuktikan apakah kita sudah melakukan kerjakan yang kita tulis dan tulis yang dikerjakan. Channel YouTube Dr. Sufi dibangun untuk itu semua. Sobat sehat, ini video saya yang ke-208 yang akan membahas 7 langkah menuju keselamatan pasien. Sebelum melihat video 208, saya anjurkan sobat sehat melihat dulu video 203, 204, 205, 206, dan 207. Yuk, kita bahas 7 langkah menuju keselamatan pasien. Sangat penting bagi staf Pasienkes untuk dapat menilai kemajuan yang telah dicapai dalam memberikan asuhan yang lebih aman. Dengan 7 langkah menuju keselamatan pasien, Pasienkes dapat memperbaiki keselamatan pasien melalui perencanaan kegiatan dan pengukuran kinerjanya. Melaksanakan 7 langkah ini akan membantu memastikan bahwa asuhan yang diberikan seaman mungkin, dan jika terjadi sesuatu hal yang tidak benar, bisa segera diambil tindakan yang tepat. 7 langkah ini juga bisa membantu Pasienkes mencapai sasaran-sasarannya untuk tata kelola klinik, manajemen risiko, dan pengendalian mutu. 7 langkah menuju keselamatan pasien terdiri dari 1. Membangun kesadaran akan nilai keselamatan pasien. Ciptakan budaya adil dan terbuka. 2. Memimpin dan mendukung staf. Tegakkan fokus yang kuat dan jelas tentang keselamatan pasien di seluruh Pasienkes Anda. 3. Mengintegrasikan aktivitas pengelolaan risiko. Bangun sistem dan proses untuk mengelola risiko dan mengidentifikasi kemungkinan terjadinya kesalahan. 4. Mengembangkan sistem pelaporan. Pastikan staf Anda mudah dan melaporkan insiden secara internal atau lokal maupun eksternal atau nasional. 5. Melibatkan dan berkomunikasi dengan pasien. Kembangkan cara-cara berkomunikasi, cara terbuka dan mendengarkan pasien. 6. Belajar dan berbagi pengalaman tentang keselamatan pasien. Dorong staf untuk menggunakan analisis akar masalah guna pembelajaran tentang bagaimana dan mengapa terjadi insiden. 7. Mencegah cedera melalui implementasi sistem keselamatan pasien. Pembelajaran lewat perubahan-perubahan di dalam praktek, proses, atau sistem. Untuk sistem yang sangat kompleks, seperti Pasienkes, untuk mencapai hal-hal di atas, dibutuhkan perubahan budaya dan komitmen yang tinggi bagi seluruh staf dalam waktu yang cukup lama. Kita akan bahas satu persatu ya langkah-langkah. Langkah 1, bangun budaya keselamatan. Segala upaya harus dikerahkan di Pasienkes untuk menciptakan lingkungan yang terbuka dan tidak menyalahkan sehingga aman untuk melakukan pelaporan. Ciptakan budaya adil dan terbuka. Di masa lalu sangat sering terjadi reaksi pertama terhadap insiden di Pasienkes adalah menyalahkan staf yang terlibat dan dilakukan tindakan-tindakan hukuman. Hal ini mengakibatkan staf enggan melapor bila terjadi insiden. Penelitian menunjukkan kadang-kadang staf yang terbaik melakukan kesalahan yang fatal dan kesalahan ini berulang dalam lingkungan Pasienkes.
Oleh karena itu, diperlukan lingkungan dengan budaya adil dan terbuka sehingga staf berani melapor dan penanganan insiden dilakukan secara sistematis. Dengan budaya adil dan terbuka ini, pasien, staf, dan Pasienkes akan memperoleh banyak manfaat. Kegiatan yang dilaksanakan untuk tingkat Pasienkes: 1. Pastikan ada kebijakan yang menyatakan apa yang harus dilakukan oleh staf apabila terjadi insiden, bagaimana dilakukan investigasi, dan dukungan apa yang harus diberikan kepada pasien, keluarga, dan staf. 2. Pastikan bahwa kebijakan tersebut ada kejelasan tentang peran individu dan akuntabilitasnya bila terjadi insiden. 3. Lakukan survei budaya keselamatan untuk menilai budaya pelaporan dan pembelajaran di Pasienkes Anda. Untuk tingkat unit atau pelaksana, dilakukan: 1. Pastikan teman Anda merasa mampu berbicara tentang pendapatnya dan membuat laporan apabila terjadi insiden. 2. Tunjukkan kepada tim Anda tindakan-tindakan yang sudah dilakukan oleh fasilitas pelayanan kesehatan, menindaklanjuti laporan-laporan tersebut secara adil guna pembelajaran dan pengambilan keputusan yang tepat. Selanjutnya, langkah 2. Pimpin dan dukung staf Anda. Tegakkan fokus yang kuat dan jelas tentang keselamatan pasien di seluruh Pasienkes Anda. Keselamatan pasien melibatkan setiap orang dalam Pasienkes Anda. Membangun budaya keselamatan sangat tergantung kepada kepemimpinan yang kuat dan kemampuan organisasi mendengarkan pendapat seluruh anggota. Kegiatan yang dilakukan untuk tingkat Pasienkes adalah: 1. Pastikan ada anggota eksekutif yang bertanggung jawab tentang keselamatan pasien. Anggota eksekutif di rumah sakit merupakan jajaran direksi rumah sakit yang meliputi kepala atau direktur rumah sakit dan pimpinan unsur-unsur yang ada dalam struktur organisasi rumah sakit. Sedangkan untuk Pasienkes tingkat pertama merupakan jajaran pimpinan organisasi jenis Pasienkes tingkat pertama. Kedua, tunjuk penggerak atau champion keselamatan pasien di tiap unit. 3. Tempatkan keselamatan pasien dalam agenda pertemuan-pertemuan pada tingkat manajemen dan unit. 4. Masukkan keselamatan pasien ke dalam program-program pelatihan bagi staf dan pastikan ada pengukuran terhadap efektivitas pelatihan-pelatihan tersebut. Untuk tingkat unit atau pelaksana, pertama, calonkan penggerak atau champion untuk keselamatan pasien. Kedua, jelaskan pentingnya keselamatan pasien kepada anggota unit Anda. 3. Tumbuhkan etos kerja di lingkungan tim atau unit Anda sehingga staf merasa dihargai dan merasa mampu berbicara apabila mereka berpendapat dalam insiden bila terjadi. Langkah ketiga, integrasikan kegiatan manajemen risiko Anda. Bantu sistem dan proses untuk mengelola risiko dan mengidentifikasi kemungkinan terjadinya kesalahan. Sistem manajemen risiko akan membantu Pasienkes mengelola insiden secara efektif dan mencegah kejadian berulang kembali. Keselamatan pasien adalah komponen kunci dari manajemen risiko dan harus diintegrasikan dengan keselamatan staf, manajemen komplain, penanganan litigasi dan klaim, serta risiko keuangan dan lingkungan. Sistem manajemen risiko ini harus didukung oleh strategi manajemen risiko Pasienkes yang mencakup program-program asesmen risiko secara proaktif dan risk register. Kegiatan yang dilaksanakan untuk tingkat Pasienkes adalah: pertama, pelajari kembali struktur dan proses untuk pengelolaan risiko klinis dan non-klinis dan pastikan hal itu sudah terintegrasi dengan keselamatan pasien dan staf komplain dan risiko keuangan serta lingkungan.
Kedua, kembangkan indikator-indikator kinerja untuk sistem manajemen risiko Anda sehingga dapat dimonitor oleh pimpinan. 3. Gunakan informasi-informasi yang diperoleh dari sistem pelaporan insiden dan asesmen risiko untuk perbaikan pelayanan pasien secara proaktif. Untuk tingkat unit atau pelaksana, 1. Giatkan forum-forum diskusi tentang isu-isu manajemen risiko dan keselamatan pasien. Berikan feedback kepada manajemen. Kedua, lakukan asesmen risiko pasien secara individual sebelum dilakukan tindakan. Ketiga, lakukan proses asesmen risiko secara reguler untuk tiap jenis risiko dan lakukan tindakan-tindakan yang tepat untuk meminimalisasinya. Keempat, pastikan asesmen risiko yang ada di unit Anda masuk ke dalam proses asesmen risiko di tingkat organisasi dan risk register. Langkah keempat, bangun sistem pelaporan. Sistem pelaporan sangat vital di dalam pengumpulan informasi sebagai dasar analisa dan penyampaian rekomendasi. Pastikan staf Anda mudah untuk melaporkan insiden secara internal atau lokal maupun eksternal atau nasional. Kegiatan yang dilaksanakan untuk tingkat fasilitas pelayanan kesehatan adalah bangun dan implementasikan sistem pelaporan yang menjelaskan bagaimana dan cara Pasienkes melaporkan insiden secara nasional ke Komite Nasional Keselamatan Pasien atau KNKP. Untuk tingkat unit atau pelaksana, dorong kolega Anda untuk secara aktif melaporkan insiden-insiden keselamatan pasien, baik yang sudah terjadi maupun yang sudah dicegah, tetapi bisa berdampak penting untuk pembelajaran. Langkah 5, libatkan dan berkomunikasi dengan pasien dan masyarakat. Peran aktif pasien dalam proses asuhannya harus diperkenalkan dan didorong. Pasien memainkan peranan kunci dalam membantu penegakan diagnosis yang akurat, dalam memutuskan tindakan pengobatan yang tepat, dalam memilih fasilitas yang aman dan berpengalaman, dan dalam mengidentifikasi kejadian tidak diharapkan atau KTD, serta mengambil tindakan yang tepat. Kembangkan cara-cara berkomunikasi secara terbuka dan mendengarkan pasien, dan kemudian kegiatan yang dilaksanakan adalah untuk tingkat Pasienkes. 1. Kembangkan kebijakan yang mencakup komunikasi terbuka dengan pasien dan keluarganya tentang insiden yang terjadi. 2. Pastikan pasien dan keluarganya mendapatkan informasi apabila terjadi insiden dan pasien mengalami cedera sebagai akibatnya. 3. Berikan dukungan kepada staf. Lakukan pelatihan-pelatihan dan dorongan agar mereka mampu melaksanakan keterbukaan kepada pasien dan keluarganya. Untuk tingkat unit atau pelaksana, 1. Pastikan anggota tim menghargai dan mendukung keterlibatan pasien dan keluarganya secara aktif waktu terjadi insiden. 2. Prioritaskan kebutuhan untuk memberikan informasi kepada pasien dan keluarganya waktu terjadi insiden, dan berikan informasi yang jelas, akurat, dan tepat waktu. 3. Pastikan pasien dan keluarganya menerima pernyataan maaf dan rasa keprihatinan kita, dan lakukan dengan cara terhormat dan simpatik. Selanjutnya langkah 6, belajar dan berbagi tentang pembelajaran keselamatan. Jika terjadi insiden keselamatan pasien, isu yang penting bukan siapa yang harus disalahkan, tetapi bagaimana dan mengapa insiden itu terjadi. Panduan secara detail tentang sistem pelaporan insiden keselamatan pasien akan disusun oleh Komisi Nasional Keselamatan Pasien atau KNKP.
salah satu hal yang terpenting yang harus kita pertanyakan adalah apa yang sesungguhnya terjadi dalam sistem kita ini. Dorong staf untuk menggunakan analisis akar masalah guna pembelajaran tentang bagaimana dan mengapa terjadi insiden. Kegiatan yang dilaksanakan untuk tingkat Fasiankes: 1. Yakinkan staf yang sudah terlatih melakukan investigasi insiden secara tepat sehingga bisa mengidentifikasi akar masalahnya. Kedua, kembangkan kebijakan yang mencakup kriteria kapan Fasiankes harus melakukan root cause analysis atau RCA. Untuk tingkat unit atau pelaksana: 1. Lakukan pembelajaran di dalam lingkup unit Anda dari analisa insiden keselamatan pasien. 2. Identifikasi unit lain yang kemungkinan terkena dampak dan berbagilah proses pembelajaran Anda secara luas. Langkah 7. Implementasikan solusi-solusi untuk mencegah cedera. Salah satu kekurangan Fasiankes di masa lalu adalah ketidakmampuan dalam mengenali bahwa penyebab kegagalan yang terjadi di satu Fasiankes bisa menjadi cara untuk mencegah risiko terjadinya kegagalan di Fasiankes yang lain. Pembelajaran lewat perubahan-perubahan dalam praktek, proses, atau sistem. Untuk sistem yang sangat kompleks seperti Fasiankes, untuk mencapai hal-hal di atas, dibutuhkan perubahan budaya dan komitmen yang tinggi bagi seluruh staf dalam waktu yang cukup lama. Kegiatan yang dilakukan untuk Fasiankes: 1. Gunakan informasi yang berasal dari sistem pelaporan insiden, asesmen risiko, investigasi insiden, audit, dan analisa untuk menetapkan solusi di Fasiankes. Hal ini mencakup redesign sistem dan proses, penyelarasan pelatihan staf dan praktek klinik. Kemudian yang kedua, lakukan asesmen tentang risiko-risiko untuk setiap perubahan yang direncanakan. 3. Monitor dampak dari perubahan-perubahan tersebut. 4. Implementasikan solusi-solusi yang sudah dikembangkan eksternal. Hal ini termasuk solusi yang dikembangkan oleh KNKP atau best practice yang sudah dikembangkan oleh Fasiankes lain. Untuk tingkat unit atau pelaksana: 1. Libatkan tim Anda dalam pengembangan cara-cara agar asuhan pasien lebih baik dan lebih aman. Kedua, kaji ulang perubahan-perubahan yang sudah dibuat dengan tim Anda untuk memastikan keberlanjutannya. 3. Pastikan tim Anda menerima feedback pada setiap follow-up dalam pelaporan insiden. Demikianlah Sobat Sehat, di video 208 ini kita telah membahas 7 langkah menuju keselamatan pasien. Sobat Sehat bisa melihat lebih rinci pada lampiran Permenkes RI nomor 11 tahun 2017 tentang keselamatan pasien. Kita akan bertemu kembali di video 209 yang akan membahas langkah-langkah setelah kita menemukan insiden, mulai dari grading matrix atau matrix grading dan tentang RCA atau root cause analysis. Sampai di sini dulu ya. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.